Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Para hadirin hadirat, segenap jamaah majlis tawakuf Majlis Nurul Fata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang kami muliakan ayahanda guru kita bersama Sayyidil Walid Kiai Haji Ghazali Musannif, matta'anallah bituli hayatih wa nafa'anallah bi'ulumih fid dunya wal akhirah. Penceramah kita Akhil Karim Ibn Akhil Karim, yaitu Kiai Haji Fatih Rishad MA bin Kiai Haji Haris Hakam. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, diberikan kemudahan dalam urusannya, murah rizkinya, manfaat ilmunya, banyak keturunannya. Kalau bininya terserah, karena kalau ikut bapaknya lebih dari satu, gitu ya. Biasanya anak nurunin bapak, biasanya. Kita doain aja yang bagus, bagaimana dah ya. Hadirin rahimakumullah, bersyukur kita malam ini berkumpul di Majlis Nurul Fata, majlis yang termasuk saya banggakan. Nurul Fata ini salah satu dari majlis yang saya bina, kalau saya nggak salah hitung kurang lebih dari 35 majlis. Nurul Fata ini urutan keberapa ya? Saya pulang dari Yaman waktu itu 2002. Ada orang minta buka majlis di Poncol Tendean sana. Itu pertama majlis tuh, emak-emak. Pertama sekeluarga jadi pengajian emak-emak banyak. Lalu 2014 ya, 2004 maaf, dibukalah majlis Syifaul Khair Cipete. Sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan terus. 2004 saya buka Syifaul Khair, 2006 balik lagi ke Yaman. Sampai 2010. Pulang dari Yaman, majlis Poncol Tendian berhenti, nggak ada kabarnya. La yamutu wa la yahya, nggak bermutu karena kurang biaya. Nggak tahu kenapa itu ya. Ngaji kalau udah libur lama, liburnya 6 tahun 4 tahun, jadi agak susah mulai lagi. Tapi Syifaul Khair nelpon saya, Ustaz udah pulang, udah ngaji lagi Ustaz. Ngaji lagi, alhamdulillah. Lalu majlis ketiga, majlis Nurul Yakin, DKM minta saya ngajar tafsir di sana. Sampai sekarang masih alhamdulillah. 2010 ya. 2012 ngajar di Al Ikhwan ITC Fatmawati. Lalu 2013 ngajar di Al Hidayah Gandaria City. 2015 bikin majlis ketika mertua saya meninggal tuh. Bikin majlis di rumah 2015 tuh. Ya, sebelum ayahanda meninggal, almarhum meninggal, saya udah bikin majlis. Lalu setelah meninggal dipindah base campnya di Wahyu. Waktu itu ada 2 orang apa, Adnan sama Soleh gitu ya. Adnan sama Soleh gitu ya, ikut ngaji di Ahbab. Ya, akhirnya 2017 ya, malam 16 Agustus, besoknya kita 17-an, kita mulai pengajian 2017. Jadi ini urutan keberapa ya? Ke-7 kali ya. Ya, Nurul Fata. Nurul Fata ini uniknya sebenarnya muridnya Al Habib Hasan Segaf, Nurul Mustafa. Dibilang, Ustaz kita bikin pengajian Ustaz, anak-anak muda mau nggak Ustaz? Ayo ya, tapi nggak banyak Ustaz, nggak apa-apa, mulai aja ya. Antum dulu ngaji di mana? Di Nurul Mustafa, Habib Hasan Segaf, termasuk di bawah bimbingan murid beliau Ustaz Geri Hasanuddin ini. Saya bilang kalau dari Nurul Mustafa minta nama sama Habib Hasan, jangan saya, biar dapat berkah dari beliau. Dikasihlah nama Nurul Fata. Alhamdulillah, cahaya pemuda. Mudah-mudahan jadi cahaya di kampung kita, tersebar sampai kemana-mana. Amin ya rabbal alamin. Nurul Fata ini masya Allah ya, banyak membantu dakwah saya, khususnya dengan tenaga. Dimana ketika
jamaah yang lain gak sempat ngebantuin, Nurul Fatah ada di garda terdepan, gelar karpet, nyiapin sound, ya, masang terpal. Waduh, pokoknya Nurul Fatah luar biasa dah. Saya mungkin ya kalau disebut punya anak, ya ini anak-anak saya ini pada nih, ya, sebelum anak kandung saya, ini anak-anak ini yang bantuin saya, ya. Jadi masya Allah, insya Allah yang ente kerjakan buat majlis diganjar pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nurul Fatah juga unik. Ada vokalis, ya, dari jamaahnya Ustadz Madah Yasin datang ke sini, nyabak ke sini, ngumpul sama kita. Ada lagi vokalis pembaca rawi dari pengajian Ustadz Farhan Zain Lebak Bulus gabung sama kita. Ada lagi vokalis dari pengajiannya Ustadz Aziz Mukri gabung sama kita, ya. Saya bilang ini kita ngumpul nih, ya, tapi nyatu, kita misah-misah tapi nyatunya di Nurul Fatah. Alhamdulillah, kutubnya di sini, ya, tempat ngumpulnya di sini. Nurul Fatah luar biasa, ya, dari sedikit banyak sekarang alhamdulillah. Tapi kalau ngaji tiap minggu ya nggak segini bang, ini kan ada bapak-bapaknya ini, ya, biasa anak mudanya. Tapi alhamdulillah semangatnya ya nggak kurang dari 30-40 orang lah, ya, tiap malam minggu, malam Kamis itu. Dan alhamdulillah ibu-ibunya mendukung. Bahkan saya dapat informasi nasi yang tekel ibu-ibu, wah, harusnya tuh duit nasi buat kue, kagak ada kue juga katanya, ya. Nah, air doang kedatangan, ya, tapi nggak apa-apa, yang hadir ntar insya Allah makan, amin, ya, walaupun lapar sebentar nggak apa-apa dah, ya kan, di rumah tadi udah makan di rumah, ya kan. Jadi insya Allah ntar ada lah buat kita pulang ngisi perut. Dan doain anak-anak bapak-bapaknya nih, ya, karena yang namanya majelis, saya udah bilang sama Adnan dan teman-teman, nggak semua orang seneng. Ada cerita speaker dikecilin, ada, ya. Saya bilang nggak apa-apa Nan, gedein lagi, gitu. Ya. Kalau ada yang marah suruh temuin saya aja Nan, ya, enak, jadi bisa ngobrol ngopi gitu, ya. Ngecilinnya diam-diam lagi, harusnya kan ngomong ya, gue kecilin ya gitu, ya, kagak diam-diam, ya kita gedein diam-diam juga, ya kan. Akhirnya daripada ribet, Ustadz, kita harus kayaknya enaknya punya sound Ustadz. Alhamdulillah. Lalu saya bilang, ayo Nan, kita bikin dah tuh, kita sebar, ya, lewat WA. Ntar saya share ke teman-teman. Akhirnya dana masuk, ya, dana Nurul Fatah berapa? Sekian Ustadz, baru kurang. Saya share ke teman-teman saya tuh, masuk tuh, ya, dari Jawa, dari Madura, dari mana-mana, ya, beli kita sound. Terserah Al Barokah mau matiin mic, bodo amat, kita punya mic sendiri, punya speaker sendiri, ya, mau kecilin dah sampai habis nggak apa-apa, kita gedein dia punya kita, ya. Selama jamaah insya Allah, ya, namanya dakwah begitu, ya. Saya bilang, Nan, orang mana yang nggak suka? Orang sini Ustadz, bukan orang luar, bukan. Saya bilang jangan takut, Rasulullah aja musuhnya pamannya sendiri, ya. Jadi yang namanya dakwah itu pasti ada begitu. Jangan kita jiper, jangan baper, cuek aja, ya. Hadapi dengan kebaikan. Di Najmun Nabi juga nih, ya, jamaahnya Habib Munzir, ya, itu juga sama, ada aja yang nggak suka, ya. Semua majlis pasti begitu, pasang surut itu biasa, pro dan kontra itu biasa. Yang penting saya berharap bapak-bapaknya, orang tuanya jamaah Nurul Fatah dukung, ya, kasih semangat anak-anaknya. Mungkin kalau gabung ngaji rada malu, ya, karena yang lain muda-muda semua, ya. Kalau masuk sini kayaknya saya paling tua Ustaz, kecuali Pak Imam. Mana Pak Imam? Wah, ini Masya Allah Pak RT kita nggak tua-tua banget, nggak. Cuma semangat sama anak muda kumpul, doain ini, ya, biar bisa ngajak teman-temannya. Karena di sini Al Barokah pengajian bapak-bapaknya udah lama vakum saya dengar. Kalau bisa Ustaz Aliminan nggak datang lagi, ya. Bapak mana? Di luar. Coba dihidupin pengajian bapak-bapaknya, ya, cari kiai-kiai yang kira-kira seumuran dah. Kalau emang kalau sama muda kurang enak, yang seumuran biar hidup di musola lagi, ya. Dan doain Nurul Fatah, siapa tahu punya rezeki, ada niat pengen masang AC buat di musola, doain Mbak, siapa tahu tembus proposalnya, ya.
Iya nih beneran nih, lagi ngirim proposal, siapa tahu Allah kabulin. Jadi ntar bapak-bapak, ibu-ibu yang mau ngaji nyalain AC biar adem, kalau perlu bawa bantal dari rumah ngaji enak ya. Adem dari musola, berkahnya anak-anak muda nih. Yang tua doain aja, ngasih motivasi, doain, karena yang gerak biar anak muda. Syababul yawm rijalul ghad, ya. Jadi anak-anak muda yang diharapin untuk masa depannya. Dan saya harapkan ngaji niatin yang ikhlas dan istiqomah, ya. Karena kata para ulama, al-fadlu liman sadaq la liman sabaq. Al-fadlu liman sadaq la liman sabaq. Keutamaan itu bisa diperoleh buat orang yang sungguh-sungguh. Biar kata anak muda ngajinya baru bisa ngalahin orang yang duluan ngaji tapi malas-malasan. Ya. Jadi kalau ada orang baru ikut ngaji jangan dikatain tumben. Lah tumben lu, jangan. Karena bisa jadi dia tumben tapi sungguh-sungguh nih. Tapi yang duluan ngaji pembukaan penutupan ada yang begitu, ya. Ada nih yang pembukaan penutupan ada juga. Cuma nggak apa-apa, lumayan daripada nggak ngaji, masih lumayan ada pembukaan penutupan. Jadi ada anak muda, antum yang nggak sempat ngerasain pondok pesantren, jangan pesimis. Kita punya contoh Mu'alim Syafi'i Hadzami. Beliau nggak pernah pesantren, ya. Gurunya ayahanda beliau Kiai Haris Sakam ngaji sama Kiai Mu'alim Syafi'i Hadzami, nggak pernah pesantren tapi ngaji rajin, bisa dapat, ya. Teman-teman beliau yang duluan mondok kalah sama beliau. Itu yang dikatakan al-fadlu liman sadaq la liman sabaq. Yang penting semangat, serius ngaji terus, ya. Kalau ngaji putus-putus ntar pahamnya setengah-setengah, jangan, ya. Apalagi ngaji fikih kita continue dan kita kedepankan fikih sama adab. Ini yang paling penting, adab. Kita ngaji bertahun-tahun tapi nggak ada adabnya, percuma ilmu kita, ya. Adab dahulukan. Jadi al-faqih laisal faqir man faqada dzahab. Orang fakir itu bukan yang nggak punya emas, bukan. Wa innamal faqir man faqadal akhlaq wal adab. Orang fakir itu orang yang nggak punya akhlak dan nggak punya adab. Itu orang miskin tuh. Jadi Habib Hasan Syatiri guru kita bersama rahimahullah taala, beliau selalu mengatakan al-adab ya waladi. Al-adab, dahulukan adab. Ta'addab, ya. Kalau pengen manfaat ilmu ente ta'addab. Jaga adab, khususnya waktu belajar di Tarim, pulang ke Indonesia insya Allah manfaat. Saya nggak mengatakan ilmu saya manfaat, enggak. Cuma kalau nggak ada keberkahan guru-guru saya nggak kebayang bisa punya majelis, ya. Kiai Fatih juga mungkin ngerasain keberkahan guru-guru kita. Bingung gimana punya majelis kalau ada orang bikin majelis, nerusin majelis bapaknya enak. Bapaknya ngajar udah tua suruh nerusin, itu enak. Saya nggak begitu. Saya bingung gimana cara saya punya majelis dan nggak kepikiran pengen punya majelis karena ilmunya gak ada, dikit banget. Tapi alhamdulillah keberkahan guru-guru ada aja sampai sekarang alhamdulillah 35 majelis. Mudah-mudahan bisa nambah lagi, amin. Ya biar ilmunya makin menyebar kemana-mana. Dari 35 gara-gara corona yang aktif tinggal 30. Yang lain tutup semenjak corona. Takut kumpul. Ya, kita doain biar buka lagi mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, saya atas nama pengajar di sini yang pertama berterima kasih kepada Adnan dan teman-temannya yang sudah mau hadir setiap malam Kamis dengerin celotehan saya, dengerin curhatan saya, ya. Kalau ilmu mah dikit, nih guru-guru kita di depan kita lebih alim dibanding saya, ya. Tapi yang penting tuh guru kalau ngajar ada yang datang, itu paling penting. Kalau nggak ada yang datang sendirian kayak orang gila, ya kan? Siapa yang dengerin itu? Tapi itu udah lama begitu, kan nggak enak digituin, ya. Tapi ini masya Allah nih, nggak pernah kurang dari 30, 40, kadang 50 orangnya. Anak-anak muda, kadang yang kecil-kecil, anak SD. Dan ini saya bangga tuh, anak SD udah mau hadir pengajian. Karena susah banget ngajak anak kecil. Biarin dah dia rada-rada berisik dikit, biarin dah. Ya, yang penting ikut ngaji, udah depan pengajian dari kecil. Terima kasih antum semua udah mau hadir, ya, dengerin ilmu yang saya sampaikan walaupun sedikit, tapi yang penting saya berharap manfaat dan berkah ilmunya, ya. Dan juga atas nama pribadi saya mengucapkan mohon maaf kalau selama ngajar di sini mungkin ya suka kemalaman, datangnya telat, ya, atau juga mungkin suaranya speakernya ganggu orang yang mau istirahat, atau juga ya berisik itu sampai dikecilin gitu, ya. Jadi yang merasa terganggu saya minta maaf, tapi jangan suruh saya berhenti, saya tetap ngaji juga,
gitu ya. Kalau bisa antum yang ngecilin datang ke sini, jadi ikut sama-sama ngaji ya. Jangan main di belakang, jangan ada dusta di antara kita gitu ya. Datang aja baik-baik ngomong, Ustaz kayak kekencengan Ustaz. Oh iya, kita ngomong baik-baik, datang dulu. Kadang orang benci karena nggak tahu, tapi begitu tahu jadi cinta antar tuh. Dulu istri saya sama saya nggak tahu saya dia ya, begitu tahu jatuh cinta sama saya gitu ya. Witing tresno jalaran soko kulino ada ya. Kalau karena sering ketemu jatuh cinta antar tuh ya. Ada orang nggak demen majlis, begitu kumpul di majlis enak ya, kita main hadroh, pulangnya makan, kadang martabak kalau duitnya lagi ada, kalau nggak ada gorengan gitu kan ya. Iya beneran, tergantung kondisi duit ya. Kemarin ada perdana kacang hijau ya, cuma kurang ketan hitamnya tuh, sayang banget itu ya, kacang hijau doang. Apa aja dah pokoknya ngaji, jangan mikirin makan, ngaji aja. Dikasih makan alhamdulillah, kalau nggak dikasih makan ente patungan biar dapat makanan. Emang dari kita untuk kita gitu ya. Jadi mohon maaf kalau memang selama mengajar ada tingkah laku tutur kata yang kurang tepat ya, yang merasa tersakiti dari omongan saya, tinggal saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya atas nama pribadi dan keluarga ya. Mungkin bunda suka bawa anak-anak ke sini jadi berisik ya, tolong dimaafin dan dimaklumin. Juga kita berharap mudah-mudahan perkumpulan kita ini adalah perkumpulan yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita kumpul di dunia di tempat yang baik. Mudah-mudahan nanti kita kumpul di mahsyar di bawah bendera Rubat Tarim, guru kita Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, bersama-sama di bawah bendera mereka menghadap ke Nabi Muhammad SAW, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Kita baca sekali lagi Fatihah buat keberkahan Majlis Nurul Fata dan majlis-majlis lainnya, termasuk guru kita mudah-mudahan ayahanda Kiai Ghazali Musannif Sayyidul Walid Al-Habib Umar bin Ahmad Al-Attas, Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman bin Syekh bin Salim Al-Attas, Kiai Fatih Rishad, ayah beliau guru kita Kiai Haris Hakam, dan para ulama lainnya kita doain mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dipelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaat ilmu beliau buat jamaahnya baik di dunia maupun di akhirat. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratil habibil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Demikian, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.